Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maftuhah Yusuf, NIM 0564869991 dari Prodi S1 Statistika. Izinkan saya pada mata kuliah kali ini, mata kuliah Analisis Data Statistik, untuk mempresentasikan hasil daripada praktikum saya mengenai data yang sudah diberikan oleh dosen kita. Nah, untuk itu di sini saya akan mengambil data yaitu jumlah masyarakat miskin secara keseluruhan pada bulan September 2025, yaitu semester 2. Nah, untuk itu kita bikin box plotnya menggunakan aplikasi R. Untuk fungsi R-nya sudah saya cantumkan di sini. Nah, kita dapatkan untuk box plot yang kita hasilkan dari running dari program R ini, kita lihat bahwa distribusi jumlah penduduk miskin antar provinsi itu tidak simetris dan cenderung itu melenceng ke kanan. Hal ini terlihat dengan adanya beberapa nilai yang sangat tinggi dibanding sebagian besar data lainnya. Nah, contohnya kalau kita lihat dari data, itu terdapat beberapa provinsi yang menjadi outlier dari data ini, yaitu Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Nah, ketiga provinsi ini memiliki penduduk miskin itu jauh lebih besar dibanding dengan provinsi lainnya, sehingga berada terpisah dari pada box plot. Bisa kita lihat itu ada 3 titik di bagian atas, itu merupakan outlier dari provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Nah, sebagian besar provinsi memiliki jumlah penduduk miskin itu di bawah 100.000 jiwa atau 1 juta jiwa, sedangkan beberapa provinsi di Pulau Jawa itu memiliki nilai di atas 3.000 jiwa. Nah, hal ini menunjukkan adanya ketimpangan jumlah penduduk miskin antar provinsi di Indonesia. Nah, selain itu, panjang whisker bagian di atas lebih besar dibanding bagian bawah. Nah, yang menunjukkan distribusi data lebih menyebar pada nilai yang tinggi. Nah, itu untuk penjelasan mengenai box plot. Kemudian kita lihat ringkasan numeriknya. Untuk ringkasan numerik, kita juga menggunakan program R. Kita dapatkan itu nilai minimum, kuartal pertama, median, min, dan kuartal ketiga, serta nilai maksimum. Juga kita cari standar deviasinya. Nah, untuk nilai minimum itu sebesar 42,45 ribu jiwa. Itu menunjukkan bahwa provinsi dengan jumlah penduduk paling miskin itu sekitar 42 ribu jiwa. Kemudian untuk kuartil pertama kita dapatkan 156 ribu jiwa. Sekitar 25% provinsi memiliki jumlah penduduk miskin di bawah 156,84 ribu jiwa. Median atau nilai tengah itu di 301,75 ribu jiwa, yang menunjukkan 50% provinsi memiliki jumlah penduduk miskin di bawah 301,75 ribu jiwa. Nah, median ini menggambarkan nilai tengah dan lebih stabil terhadap pengaruh outlier. Untuk rata-rata itu di angka 614.000 jiwa, lebih besar dibandingkan dengan median yaitu 301.000 jiwa. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa distribusi data melenceng ke kanan. Hal tersebut disebabkan adanya beberapa provinsi dengan jumlah penduduk miskin yang sangat tinggi, seperti 3 provinsi yang sudah kita sebutkan tadi di Pulau Jawa. Untuk kuartil ketiga itu di angka 673,15 ribu jiwa. Artinya itu 75% provinsi memiliki jumlah penduduk miskin di bawah 673,15 ribu jiwa. Nilai maksimum di sini adalah 3.804,29 ribu jiwa atau 3 juta jiwa lebih. Itu menunjukkan terdapat provinsi dengan jumlah penduduk miskin yang tinggi dibandingkan provinsi lainnya. Nah, perbedaan ini sangat jauh antara nilai minimum dan nilai maksimum, yang menunjukkan adanya ketimpangan besar di antar provinsi. Untuk standar deviasi, nilai standar deviasi itu di 921,5955 ribu,
Itu menunjukkan penyebaran data yang sangat besar. Artinya jumlah penduduk miskin antar provinsi sangat bervariasi dan tidak merata. Nah, nilai standar deviasi yang lebih besar dari median juga memperkuat bahwa data memiliki variasi tinggi dan terdapat outlier. Nah, kita masuk pada soal selanjutnya, itu apakah data butuh ditransformasi? Jawabannya iya. Kenapa? Karena data ini distribusinya tidak simetris, karena dia lebih jauh melenceng ke kanan, terdapat outlier dan variasi data yang sangat besar, perbedaan antara data nilai minimum dengan nilai maksimum dari data. Nah, provinsi 3 di Pulau Jawa tadi yang kita sebutkan itu memiliki nilai yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi lain, sehingga mempengaruhi distribusi data. Kita lihat box plot setelah kita transformasi dengan transformasi logaritma sudah lebih stabil. Nah, kita pilih transformasi logaritma ini dikarenakan ini bisa mengurangi skewness atau yang melenceng ke kanan tadi, kemudian mengurangi pengaruh dari outlier, menstabilkan varians, dan membuat distribusi lebih mendekati normal. Demikian video presentasi mengenai hasil praktikum ini saya buat untuk memenuhi tugas 1 dari mata kuliah analisis data statistik. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dosen, mohon koreksinya untuk tugas 1 ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.